Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan secara singkat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 hingga sampai ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami boleh ada untuk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sebelum kami merenungkan dan membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami. Tuhan bukalah akal budi kami sehingga kami semua dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, tema sarapan masa puasa ke-6 kita kali ini berjudul Jati Diri Perantau. Hidup sebagai perantau di kota rantau adalah hal yang mungkin diimpikan oleh seorang anak yang selama ini masih berada di kampung halaman. Ada begitu banyak ekspektasi dan hayalan tentang betapa indahnya jika kita menginjakkan kaki di tempat lain yang belum dikenal, merantau dengan tempat yang baru pastinya. Teman baru juga, bahkan lingkungan yang baru. Pasti itu sangat menyenangkan. Itu yang sering diucapkan oleh seseorang yang belum pernah merantau. Namun jika kita mewawancarai salah seorang yang sudah lama menginjakkan kaki di kota rantau, maka kalimat tersebut tidak pernah lagi terdengar. Mengapa demikian? Karena di rantauan tidak seindah dalam bayangan kita. Dalam surat 1 Petrus ini, Rasul Petrus menyebutkan dan mengingatkan terkhusus kepada orang Kristen yang notabene di dunia ini hanya sebagai pendatang atau perantau, harus melakukan banyak penyesuaian dengan tempat rantauannya. Sebagai orang-orang Kristen yang sudah berbeda dengan orang di luar Kristen, Rasul Petrus mengingatkan bahwa umat harus bisa membawa diri agar tidak menjadi mangsa yang empuk bagi masyarakat sekitar. Setelah dirantau, tentunya akan banyak tantangan yang sedang menanti kita. Kita juga sebagai umat Kristen menyandang status sebagai anak-anak pilihan Allah. Kita harus memperhatikan hidup kita, menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus. Kemampuan penyesuaian diri yang baik dan mengerti ladang rantauan adalah bekal untuk bisa tetap survive atau bertahan hidup di tengah rantauan. Dan hal itu juga yang akan menjadi kekuatan dan bekal bagi kita sebagai seorang perantau. Tentunya sebagai perantau atau orang yang merantau, kita pasti memiliki tujuan masing-masing. Ada yang merantau untuk meniti ilmu, ada yang merantau untuk membangun karir, ataupun membangun kehidupan baru di kota orang.
Jemaat yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita diingatkan kembali bahwa Kristus yang sebagai pendatang, ia dapat menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Bukankah hal tersebut juga seharusnya kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari? Jemaat yang terkasih, sebagian besar dari kita adalah pendatang, bukan? Maka perlu kita hidupi di dalam penyesuaian terhadap lingkungan dan juga cara hidup orang-orang yang ada di tempat rantauan. Sehingga kenapa? Sehingga kehadiran kita di tempat rantauan tidak menjadikan kita dibenci atau bahkan tidak diindahkan oleh orang-orang di tempat kita masing-masing. Maka nyatakan perbuatan baik kepada semua orang dan terus-menerus pertahankan iman kita sehingga kita akan terus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bukan malah kita terjerumus ke dalam iman di tempat rantauan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa sebagai perantau, kami diingatkan kembali bahwa kami membawa jati diri kami ketika kami berada di perantauan. Maka tolong mampukan kami Tuhan, agar kami boleh terus hidup menjadi pribadi yang baik, dan terlebih mampu menjadi berkat bagi orang-orang di tempat kami merantau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.